Hai semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir J. Ada beberapa hal update dalam video kali ini, diantaranya adalah mengenai keputusan dari LPSK yang akhirnya menolak permohonan dari Ibu Putri Chandrawati untuk dilakukan perlindungan, tetapi menerima Baradae untuk dilakukan perlindungan. Terus juga Pak Mahfud MD baru saja menyampaikan tentang sesuatu hal yang sangat membanggakan dan juga membahagiakan bagi aku pribadi. Aku yakin juga kalian sama, bahwa Pak Mahfud MD itu mengatakan pada saat sebelum FS atau Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, beliau mengatakan pada saat itu ada 3 jenderal yang sudah siap melepaskan jabatannya kalau seandainya FS tidak dijadikan tersangka. Berarti ini adalah statement atau peristiwanya terjadi sebelum FS menjadi tersangka. Nah, sebenarnya teman-teman, dari sini juga adalah sebuah kode yang luar biasa pada saat kalau kita flashback kembali ke belakang ya, bahwa memang ada kok, banyak kok anggota kepolisian itu yang masih menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, apapun jabatannya atau apapun juga prestasi ataupun juga jasanya buat negara. Yang namanya pembunuhan adalah salah gitu, walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Ini juga dugaanku, siapakah 3 jenderal itu? Kalau menurut aku adalah mereka kemungkinan besar bagian dari orang-orang yang berada di tim sus, tim khusus. Tim sus adalah bagian yang menangani kasus pidana, sementara Irsus yang menangani bagian kode etik saja. Nah, beberapa jenderal tersebut kan memang sudah diketahui bocoran dari Pak Mahfud, memang sudah dalam waktu tidak lama lagi akan segera pensiun. Tetapi menurut mereka, menurut Pak Mahfud ya, kalau mereka pensiun, meninggalkan nama buruk, mendingan ya mereka mundur aja jadi anggota Polri gitu. Itu menurut aku hal yang luar biasa, kabar baik sekali. Terlepas memang ada beberapa hal yang aku lihat di beberapa waktu belakangan ini. Misalnya ada dugaan intervensi Bareskrim ke pergantian tim kuasa hukum Baradae. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala yang luar biasa, teman-teman. Nah, terus juga Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo ini menerima permohonan Baradae untuk menjadi justice kolaborator. Tetapi gini, ada hal yang mau aku analisa lebih dalam di sini. Memang kita ketahui mereka sudah melakukan assessment ya dari LPSK, dan Bu Putri ditolak dengan alasan ya menurutnya itu tidaklah tepat dilakukan perlindungan karena mau dilindungi dari siapa juga sih? Orang yang dituduhkan juga sudah meninggal dunia, bukan juga keluarga yang superpower, jadi itu doesn't make sense. Dan sebenarnya juga kalau aku cek keterangan dari Ketua LPSK ini yang melaporkan atau meminta perlindungan tersebut untuk Ibu Putri bukanlah Ibu Putrinya, tetapi adalah Verdi Sambo sendiri beserta tim kuasa hukumnya. Itu adalah yang aku tangkap, teman-teman. Tetapi gini, kalau kita bahas masalah Baradae ini yang menjadi justice kolaborator, ternyata kan kita ketahui bahwa Baradae itu menembakkan 4 tembakan dan ada 1 tembakan itu punya siapa. Oke, ini dari berbagai sumber aku kumpulkan di sini. Baradae itu mengaku dia menembakkan 4 kali, tetapi kan tembakan ada 5 kali di tubuh Brigadir J. Berarti satunya siapa? Apakah itu salah satu dari keempat tiga tersangka lainnya? Ada Verdi Sambo, ada RR, terus juga ada KM atau Kuat Mansur. Mana yang orang-orang itu? Tapi menurut aku kemungkinan besar satu itu adalah dugaannya adalah Verdi Sambo. Tetapi aku juga agak sedikit meragukan sekarang dengan Baradae. Maksudnya meragukan gimana? Beberapa komentarnya, karena kita ketahui apalagi pada saat Baradae dipegang oleh pengacara Diolipa ya, dan juga Muhammad Burhanuddin, aku melihat trennya di masyarakat itu banyak yang suka dengan Baradae karena membicarakan banyak hal yang diinginkan masyarakat dengan fakta-faktanya seperti apa. Tetapi pada saat ditangani oleh pengacara ketiga, aku melihat trennya banyak orang karena mungkin Baradae tidak bicara langsung ke media massa, diwakilkan dengan kuasa hukumnya, dan kita melihat kuasa hukumnya sepertinya banyak yang ditutupi dengan alasan itu masuk ke dalam ranah penyidikan, dengan alasan nanti akan disampaikan di pengadilan saja, di persidangan. Itu kita juga berpikir apakah itu beneran apa yang mau dikatakan oleh Baradae. Dan ada juga statement yang dikatakan juga, ini adalah statement yang juga cukup kuat bagi aku, adalah ketika Diolipa ya, mantan kuasa hukum Baradae, mengatakan bahwa Baradae itu sempat diiming-imingi uang 1 miliar. Oke, kita bahas uang 1 miliar ini. Kita juga harus tahu sebenarnya Baradae ditawari atau diiming-imingi 1 miliar rupiah tersebut yang dikasih nantinya adalah setelah 1 bulan selesai kasusnya dan dalam bentuk dolar cash.
Ini dilakukan sebelum atau setelah terjadinya penembakan tersebut. Aku sudah cari tahu ternyata itu adalah terjadinya setelah terjadinya penembakan tersebut, itu akan diberikan uang 1 miliar rupiah tersebut. Apakah itu benar atau tidak? Karena aku juga menduga apakah jangan-jangan ada motif juga nih Baradae melakukan penembakan 4 kali yang diakuinya. Total tembakan di tubuh Brigadir J ada 5 kali, tetapi yang diakui oleh Baradae itu baru 4 kali yang aku dapatkan dari berbagai sumber. Nah, ini apakah Baradae juga ada motif yang lain yang misalnya motifnya adalah ya karena dia pengen mendapatkan uang 1 miliar tersebut, itu juga tidak bisa kita tutup mata. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, keterangan dari Ferdy Sambo sendiri bahwa pada saat dia itu katanya kesel banget melihat peristiwa yang dilaporkan oleh istrinya yang melukai harga dirinya, itu menurut Ferdy Sambo, itu dia memanggil Baradae dan juga Ricky untuk melakukan meeting, melakukan rencana pembunuhan kepada Brigadir J. Apakah itu benar atau tidak? Apakah ini adalah salah satu trik aja dari FS biar dia nggak sendirian? Ini juga termasuk pemimpin seperti apa ya kalau dia melakukan banyak kebohongan, tetapi tanpa pengakuan kasus ini juga bisa berjalan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena kalau tersangka di pengadilan, di persidangan nanti kan tersangka itu tidak disumpah kan ya, tidak disumpah mengatakan yang benar, tapi yang disumpah itu kan yang lain-lainnya termasuk saksi. Tapi kalau tersangka dia tidak disumpah, ya artinya dia bebas aja tuh mengatakan apapun. Makanya kalau sudah sampai ke persidangan, pengakuan dari tersangka itu sudah nggak dibutuhkan lagi sebenarnya. Tetapi itu bisa menjadi salah satu hal yang menguatkan lah untuk nanti di persidangan. Nah, terus juga Baradae dikatakan dari Hasto Atmojo Suroyo adalah pelaku tindak pidana tetapi kategori minor. Oke. Apakah beneran kategori minor? Mungkin minor dalam hal motifnya atau pembuat rencananya, bukan yang mastermind-nya. Aku setuju, tetapi kalau memang ditemukan nanti bahwa 1 miliar tersebut dikatakan dijanjikan sebelum terjadinya penembakan, nah ini bagi aku juga termasuk rangkaian atau bagian dari pelaku pembunuhan berencana. Jadi penting nih untuk mengetahui uang 1 miliar itu ditawarkannya kapan gitu. Kalau ada buktinya, ada rekamannya, itu akan benar-benar ngebuat kasus ini terang benderang. Nah, terkait dengan perencana atau mastermind itu sudah pasti tidak ada. Terus juga assessment yang dilakukan dari ketua LPSK, tim LPSK ke Baradae, memang dia dibutuhkan perlindungan, aku setuju. Tetapi banyak kan tim kuasa hukumnya Baradae juga mengklaimkan waktu itu diwawancara di sejumlah media massa bahwa doakan kami akan membantu Baradae, semoga keinginan masyarakat untuk bebas murnikan Baradae bisa terwujud. Masyarakat yang mana ya? Karena bagi aku pribadi, aku tidak mendukung bahwa Baradae harus bebas 100%. I don't think so. Karena bagaimanapun alasanku pertama gini, Baradae itu usianya sudah 24 tahun, sudah dewasa, punya pikiran, punya hati nurani, punya logika, tapi kok mau melakukan penembakan 4 kali kepada temannya sendiri yang sehari sebelum kejadian tersebut mereka tuh satu kamar bareng begitu, kok tega begitu. Ya harusnya tidak boleh juga. Kan kalau yang si KM ya atau Kuat Ma'ruf itu kan dikatakan dari kabar eskrim, peranan dia adalah membiarkan, memberikan kesempatan untuk penembakan dan juga melihat, menyaksikan. Bagi aku ini juga sangat kasihan sekali ya dia, karena bagi aku orang yang benar-benar membutuhkan perlindungan juga sebenarnya KM nih atau Kuat Ma'ruf nih, nggak cuma Baradae sebenarnya. Tapi kalau untuk satu lagi yaitu adalah Brigadir RR ya atau Ricky ya, itu gimana Anjas? Ya harus juga sama. Menurut aku LPSK ini harusnya memberikan perlindungan nggak cuma ke Baradae sih sebenarnya, harus ketiga saksi lainnya kecuali adalah Ferdy Sambo. Karena ketiga orang ini kalau aku cek backgroundnya, mereka bukanlah orang kaya raya, mereka bukanlah dari pejabat tinggi, mereka adalah rakyat jelata juga. Jadi yang harusnya dilindungi mereka juga bertiga gitu. Karena peranannya juga sudah diberitahu kan kita. Kalau si Baradae itu yang nembak 4 kali, terus kalau RR itu peranannya adalah yang mengetahui dan juga membantu, sementara si KM peranannya adalah yang membantu dan juga mengetahui, sementara FS adalah peranannya kemungkinan besar dia adalah yang nembak kelima, tetapi kalau dalang sudah jelas lah, mastermind-nya adalah dia dengan motif yang dia katakan yang menurut aku juga harus diuji kebenarannya teman-teman. So, itu adalah update yang bisa aku update untuk video kali ini, dan sekali lagi di video ini aku juga mau mensupport seluruh tim dari tim SUS yang perjuangannya gak gampang teman-teman,
karena loyalis dari Verdi Sambo tuh masih banyak sekali, baik yang dari kepolisian, oknum-oknum, ataupun juga dari pihak sipil itu banyak sekali. Kita bisa melihat buktinya adalah dengan anggota BRIMOB yang bersenjatakan lengkap selalu mengawal para penyidik pada saat mereka melakukan pemeriksaan, baik itu ke Verdi Sambo ataupun juga saksi lainnya. Itu penjagaannya sangat ketat di Makobrimob karena ada dugaan-dugaan terjadinya nanti ada perlawanan dari para loyalis Verdi Sambo. Itu adalah hal yang sudah nyata, sudah terjadi juga beberapa kali. Ada beberapa orang yang melaporkan ke aku juga, memberikan foto-foto di mana pada saat itu ada beberapa anggota penyidik ya, yang mobilnya itu bannya pecah atau hal-hal lainnya. Itu juga ada beberapa teman yang mengatakan hal seperti itu ke aku, tapi itu sumber istimewa, hanya sebagai knowledge aja dan sebagai info buat kalian. Memang perjuangan dari tim sus itu nggak gampang sama sekali, makanya pada saat kita mengkritik, ada hal-hal yang aku kritik, tetapi juga ada hal-hal yang harus aku apresiasi agar kita fair gitu teman-teman ya. Itu dulu yang bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa please subscribe channel YouTube ini karena hanya baru hampir 25% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan besok naiknya jadi 25, 26 gitu. Karena itu adalah support nyata kalian and it means a lot for me. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye.